Selamat datang kembali dalam kelas online Deep Learning Anti Ribat bersama kelasdasyat.com. Kali ini kita akan membahas asesmen formatif berbasis proses. Oke, topiknya kedengaran serius ya. Tapi percaya deh, ini adalah salah satu hal paling mendasar yang bisa mengubah cara kita mengajar. Ini bukan cuma soal nilai, tapi soal gimana setiap kata yang kita ucapkan bisa jadi bimbingan yang menumbuhkan, bukan vonis yang mematikan semangat. Nah, sebelum kita mulai lebih jauh, coba deh kita sama-sama renungkan sejenak. Jujur pada diri sendiri. Selama ini di kelas, peran kita itu lebih sering terasa seperti apa sih? Apakah kita lebih mirip seorang hakim yang siap mengetuk palu, atau seorang pemandu yang sabar menunjukkan jalan? Pertanyaan ini penting banget jadi kompas kita ke depan. Sering banget, tanpa kita sadari, asesmen itu jadi momen yang paling ditakuti siswa. Momen di mana mereka merasa dihakimi, dilabeli, bahkan dibanding-bandingkan. Nah pertanyaannya, gimana caranya mengubah momen yang bikin deg-degan ini jadi sebuah momen yang justru bikin mereka makin semangat belajar? Yuk kita bedah bareng-bareng. Ini dia inti dari semua obrolan kita hari ini. Bayangin deh, sebuah angka, entah itu 70, 80, atau bahkan 95. Rasanya itu seperti sebuah titik, final, selesai, vonis. Tapi, kalau umpan balik yang kita berikan itu deskriptif, itu rasanya seperti koma. Sebuah ajakan untuk terus lanjut. Ayo perbaiki lagi, ayo tumbuh lagi. Beda banget kan rasanya? Jadi gini, pada dasarnya penilaian itu punya dua wajah yang sangat berbeda. Dua-duanya punya peran masing-masing, tapi tujuannya, wah, itu beda jauh. Kalau kita paham betul perbedaannya, ini bisa jadi kunci untuk menciptakan kelas yang lebih manusiawi. Mari kita lihat lebih dekat. Oke, di sisi kiri ada asesmen sumatif atau biasa disebut assessment of learning. Ini adalah penilaian atas pembelajaran. Anggap saja ini rapor di akhir semester, fokusnya ke hasil akhir. Nah, yang di kanan ini jagoan kita. Assessment formatif atau assessment for learning. Perhatiin ya, ini penilaian untuk belajar. Tujuannya bukan ngasih label, tapi ngasih umpan balik saat prosesnya masih berjalan, supaya perbaikan masih sangat mungkin terjadi. Kuncinya ada di kata proses. Nah, sekarang kita ngomongin senjata paling ampuh dalam asesmen formatif, yaitu umpan balik. Hati-hati loh, kata-kata yang kita pilih itu punya kekuatan yang luar biasa. Bisa membangun mental siswa setinggi langit, atau sebaliknya, bisa meruntuhkan semangat mereka sampai ke dasar. Ini sama sekali bukan hal yang sepele. Coba deh, kita resapi kalimat ini. Kerjaanmu masih salah semua. Jelek kan? Kalimat ini tuh rasanya kayak pintu yang dibanting keras-keras di depan muka kita. Nggak ada jalan keluar, nggak ada petunjuk, yang ada cuma cap gagal. Ini contoh umpan balik yang memvonis, yang bikin siswa jadi takut buat mencoba lagi. Sekarang kita bandingkan sama yang ini. Gagasan utamamu sudah terlihat. Coba pertajam lagi bagian analisisnya. Nah, gimana? Beda banget kan rasanya? Kalimat ini tuh kayak sebuah undangan. Pertama, usahanya diakui dulu. Baru setelah itu dikasih satu langkah yang jelas dan bisa dilakukan untuk jadi lebih baik. Inilah bimbingan. Ya, inilah yang kita sebut umpan balik konstruktif. Kuncinya ada di dua hal, deskriptif alias ngejelasin, dan yang kedua menunjukkan langkah selanjutnya. Jadi, kita nggak berhenti di ini salah, tapi kita lanjut ke begini loh cara memperbaikinya. Di sini peran kita berubah total, dari hakim jadi fasilitator. Kalau semangatnya udah begini, otomatis fokus kita sebagai guru juga bergeser. Kita nggak lagi terobsesi cuma sama jawaban akhir yang benar atau salah. Kita mulai bisa melihat dan menghargai keseluruhan proses perjuangan siswa saat mereka belajar. Proses belajar yang sehat itu ya siklusnya seperti ini. Dimulai dari rasa ingin tahu, lalu ada keberanian buat mencoba, dan ya mungkin gagal. Nah, di momen gagal inilah peran kita jadi sangat krusial, yaitu dengan memberikan umpan balik yang membangun. Dari situ, siswa bisa memperbaiki diri. Dan akhirnya, mereka bukan cuma hafal jawaban, tapi betul-betul paham. Setiap langkah di sini tuh berharga banget. Artinya, peran kita sebagai guru pun bertransformasi. Kita bukan lagi satu-satunya sumber kebenaran, tapi kita jadi semacam arsitek yang membangun budaya belajar di kelas. Tugas kita adalah merancang pengalaman yang seru, yang bikin anak-anak terlibat, dan yang terpenting, memfasilitasi mereka biar bisa berefleksi atas proses belajar mereka sendiri. Dan semua ini, Bapak dan Ibu Guru, muaranya cuma satu. Tujuan akhir dari semua usaha kita melakukan asesmen yang lebih manusiawi ini adalah untuk melahirkan para pembelajar mandiri. Anak-anak yang nggak akan berhenti belajar,
bahkan jauh setelah mereka lulus dari sekolah kita. Pembelajar mandiri itu kayak gimana sih? Ya, mereka itu pribadi yang tangguh. Kalau jatuh, mereka tahu caranya bangkit lagi. Mereka bisa ngatur emosinya, dan yang paling penting, mereka tahu cara belajar yang paling pas buat diri mereka sendiri. Karakter squad ini nggak mungkin lahir dari vonis angka, tapi ditempa lewat bimbingan dan umpan balik terus-menerus. Pada akhirnya, akar dari semua ini sebetulnya sangat sederhana, memuliakan setiap individu. Dengan asesmen berbasis proses, kita secara nyata menunjukkan kepada siswa bahwa kita menghargai keunikan mereka, potensi mereka, dan setiap jengkal perjalanan belajar yang mereka lalui. Gak peduli seberapa berliku. Jadi, mari kita tutup sesi ini dengan mengubah satu pertanyaan penting di dalam benak kita setiap hari. Bukan lagi bertanya, sepintar apa sih anak ini? Tapi mari kita ganti dengan, bagaimana caranya hari ini saya bisa membantu anak ini bertumbuh, walau hanya selangkah. Karena pada akhirnya, itulah tugas kita yang paling mulia. Terima kasih.